Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mad People, salam Mad Mood ya. Semoga kalian tetap dalam keadaan mood untuk belajar matematika. Kita lanjut untuk pembahasan tentang metode biseksi ya teman-teman. Sebelumnya jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya kalau kalian suka video-video aku. Tonton terus, semangat terus, mood terus untuk belajar matematika. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk ke pembahasan. Jadi, yang pertama harus kita lakukan algoritma yang kemarin kakak bilang, bahwa pertama kalau kita mau ngerjain biseksi, itu definisikan dulu fungsi fx-nya. Ya, fungsi fx yang akan kita cari teman-teman. Jadi, pastikan dulu, kalau misalnya kita by Excel berarti jangan sembarangan inputnya, karena kita kayak tinggal enter, kita kira itu hasilnya, ternyata bukan, jadi lebih prepare. Oke. Yang kedua, tentukan batas bawah dan juga batas atasnya. Kita bisa milih nilai A-nya berapa dan nilai B-nya berapa. Pokoknya posisinya dia harus melewati persinggungan, ya, melewati persinggungan ke sumbu X-nya. Oke, dari A dan B ini nanti akan didapatkan nilai C-nya. Begitu teman-teman. Nah, yang ketiga, kita bisa menentukan nilai toleransi dan juga iterasi maksimum kita. Ya, sebelum kita mengerjakan metode biseksinya, kita itu harus banget tahu maksimum iterasi yang akan aku lakukan tuh nanti berapa. Ya, jangan kita main semua iterasi kita lakukan itu sampai 200 juga nggak akan kelar teman-teman ya. Dari awal kita sudah konsisten bahwa kita hanya akan misal melakukan 10 iterasi aja. Oke, terus nilai toleransinya kita 10% atau 5%. Ya, itu tergantung kita yang menentukan dari awal. Kalau aku sih biasanya 10 kali iterasi sudah cukup lah ya. Next, yang keempat. Hitung nilai tengahnya. Nilai tengah dari A dan B yang kita tentukan tadi. Jadi, kita tahu nilai C-nya. Panggillah di sini dia C ya, seperti yang kakak bilang tadi, didapatkan dari A dan B-nya kita. Dan dibagi 2 gitu aja, ditambahin bagi 2 gitu. Oke, next kita akan menghitung nilai fx-nya. Menghitung nilai fx. Kita udah ketemu A-nya nih kak, terus ada B-nya. Terus abis itu kita bisa cari C-nya. Oke, kita udah dapat semuanya. Tinggal kita tentukan nilai fungsi fx-nya. Nah, fungsi fx-nya ini adanya di soal, tertera di soalnya. Tapi untuk nilainya kita harus substitusi. Semoga paham ya. Selanjutnya, kalau misalnya kita sudah dapatkan nilai fungsinya, kita sudah tahu pokoknya A, B, C-nya sudah jelas, nilai fungsinya juga sudah jelas. Setelahnya kita akan masuk ke step yang ke-6 atau langkah yang ke-6. Apa itu? Bila fx dikalikan dengan fa, tadi kan kita udah punya A, B, C. Berarti kita punya fa, fb, fc kan. Nah, kalau misalnya kita punya fa dikalikan dengan fx itu kurang dari 0, maka b-nya bergeser ke si x. Kalau misalnya tidak, berarti nilai x-nya, nilai a kita yang geser ke a. Ini akan lebih mudah kalau misalnya kita nanti praktik atau kakak jelasin by grafik kali ya. Yang jelas kita akan mengecek perkalian antara fa dan fx-nya kita untuk menentukan batas baru. Oke, nanti praktek ya. Next, yang ke-7 atau step terakhir. Jika B min A kurang dari C, maka iterasi lebih besar daripada iterasi maksimum, maka proses iterasi bisa dihentikan dan didapatkan akarnya bernilai X. Ya, jangan lupa kita harus menentukan batas maksimum iterasi ataupun batas dari toleransi ya teman-teman. Kalau enggak kita akan panjang banget iterasinya.
Semoga bisa dipahami. Kita langsung, coba kita lihat grafik dulu aja kali ya. Oke, kita cek gambarnya. Ada garis yang warna hijau, teman-teman perhatikan garis yang warna hijau. Seperti yang kakak jelasin kemarin, garis warna hijau ini pasti melewati atau menyinggung si sumbu X. Jadi, nilai FA dan FB-nya itu harus berlawanan. Kalau dikalikan, nilainya harus negatif. Begitu ya. Nah, anggaplah ada di titik P, teman-teman. Titik perpotongan antara garis warna hijau dengan sumbu X itu namanya titik P. Anggaplah ya. Setelah kita tahu kayak perkiraan posisi si titik P tadi, kita itu tinggal pilih A dan B yang mengapit gitu ya. Yang mengapit si P ini. Kayak contoh yang digambar, nilai A dan B-nya tengah-tengahnya si P. Oke? Nah, nanti kenapa kita harus cari titik P? Karena akarnya adalah titik P itu, teman-teman ya. Di sini kalau kita udah menentukan nilai A dan B-nya, kita akan mendapatkan titik C. Semakin dekat dengan nilai P, jadi range AB-nya juga akan semakin kecil. Semakin kecil, semakin kecil, semakin dekat dengan titik P yang kita tuju. Semakin mendekati 0 gitu. Nah, nanti kalau misalnya posisi if tadi, jika ya fx-nya dikalikan dengan fa itu kurang dari 0, maka nanti range-nya bergeser antara A sampai C atau C sampai B. Pokoknya pilih posisi yang paling mendekati dengan titik P. Itu bisa dilihat dari perkaliannya yang akan tetap negatif begitu, teman-teman. Semoga paham ya. Kita langsung lanjut ke contoh soal aja kali ya. Anggaplah ini fungsinya nih. Kita punya fungsi X pangkat 3, iterasinya kita tentukan sampai 10 lah ya. Seperti biasa 10. Terus kita bisa pilih, sebentar nih kayaknya jaraknya kejauhan gak sih? Kita pindahin dulu lah ya. Oke, kita lihat dulu soalnya. X pangkat 3 tambah 3X min 5. Oke, kita tentukan kita mau berapa kali iterasi. Biasanya yang paling umum digunakan ya 10 aja. 10 maksimal, teman-teman ya. Oke. Terus kita tentukan batas bawah dan juga batas atasnya. Anggaplah 1 dan 2. Oke. Dengan 1 dan 2 ini kita akan bisa menentukan nilai C-nya. Tinggal si A-nya tambah B dibagi 2. Jangan lupa kurungnya ya, teman-teman ya. Soalnya nanti takutnya hasilnya beda. Ya. Nah, setelah kita dapat A-nya, dapat B-nya, dapat C-nya. Sekarang kita lihat ke fungsinya. Karena kita harus cari FA, FB, dan FC, teman-teman. Oke, nilai FA-nya masukkan substitusi X-nya si A pangkat 3 kurung, jangan lupa ditambahkan dengan si X-nya tadi dikalikan dengan 3 atau 3 dikali dengan A, kemudian dikurang 5. Kita enter. Nah, udah dapat hasilnya. Ini kita tarik aja untuk menentukan nilai FB dan juga FC-nya. Udah dapat kan? Nah, maksudnya pergeseran dari range tadi gimana nih? Kita cek dulu nih. Kita cek dulu apakah perkaliannya akan negatif. Karena syaratnya tadi biar kita tahu kalau dia itu melewati atau memotong sumbu X, dia harus negatif antara perkalian yang kita cek. Antara FA atau FC atau FA kali FB gitu ya. Jadi nggak harus FA kali FC, tapi bisa juga FC kali FB. Next,
Kalau misalnya kita nggak mau capek satu-satu nentuin gitu kan, kayak ngelihat satu-satu, di Excel ini sudah sangat membantu sekali kita pakai fungsi if, teman-teman. If nilai ceknya ini kurang dari 0 atau negatif, berarti range A-nya adalah si A itu sendiri. Tapi kalau enggak, berarti si C yang jadi rentang baru atau jadi batas baru. Ya, hal yang sama kita lakukan untuk kolom B. If pengecekannya kurang dari 0, maka nilai si C akan jadi batas atasnya, dan kalau enggak ya si B lagi yang jadi batas atasnya. Nah, kita udah dapat kan? Tinggal tarik aja untuk menentukan nilai C-nya. Kalau kita sudah substitusi, rumusnya kayak tinggal tarik aja. Nah, kita blok, tarik ke bawah. Set. Nah, kita udah dapat semua. Untuk menentukan iterasi sampai 10 tinggal ditarik, teman-teman. Tarik aja sampai kolom ke 10. Selesai. Inilah gunanya Excel. I really love it, teman-teman. Jadi, kita sudah dapat semua iterasi, 10 iterasi yang kita tuju. Kita lihat nilai errornya. Nilai errornya adalah 0,00195. Ini sangat-sangat dekat dengan 0 ya dibandingkan yang lain. Semakin kita perkecil range-nya, dia akan semakin kecil errornya. Ya, semakin mendekati 0. Berarti dapat dikatakan iterasi bisa dihentikan di sini. Oke? Berarti akar yang kita cari mana, Kak? Akar yang kita cari posisinya ada di C atau di X ini ya. Kita warnain. Oke, good. Nah, kita sudah dapat untuk 10 iterasi ya. Dari nilai FA dan juga FC-nya kalau misalnya kita kalikan, dia hasilnya kalau negatif berarti range selanjutnya itu untuk iterasi selanjutnya. Kalau enggak, ya udah berarti kita bisa stop sampai ditemukannya si 1,15332 sebagai akar ya. Kita stop sampai 10 iterasi sesuai dengan yang kita tentukan di awal sebelum kita mulai mengerjakan soal ini. Oke? Karena semakin dilakukan atau dilanjutkan iterasinya, kita akan semakin mendekati 0. Ya? Jadi range-nya yang kita perkecil, teman-teman. Sampai sini semoga kalian paham ya. Semoga ini bisa membantu kalian untuk memahami metode biseksi. Jangan lupa algoritmanya, teman-teman. Yang penting kalian pahami algoritmanya, step-stepnya, apa yang dilakukan, habis ini apa. Jangan lupa apa yang harus ditentukan dulu di awal sebelum kita mulai mengerjakan si soalnya ini ya. Grafiknya, pemahaman tentang grafik juga. Semoga teman-teman bisa memahami pergeseran rentang antara A, C, B, C, A. Ya itulah pokoknya ya. Jadi pokoknya kita cari range yang paling mendekati si P. Ya, tujuan kita mendapatkan akarnya yaitu si P, titik yang memotong sumbu X dari grafik atau kurva yang warna hijau. Begitulah caranya untuk mengerjakan soal, teman-teman. Terima kasih banyak sudah mau menyimak video aku. Semoga membantu kalian dalam memahami metode biseksi. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa klik like dan juga subscribe-nya, teman-teman. Di-share ke teman-temannya yang mau belajar tentang metode biseksi. Salam mood dari aku, Yayan Surat ya. Jangan lupa follow Instagram aku